Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pagi ini. Kami memperoleh kesehatan dan nafas kehidupan. Kami bersuka cita Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu. Dan di pagi ini Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami menjalani satu hari ini dan menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami berserah penuh dalam tangan pengasihan Tuhan. Terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini, hari Selasa 21 Juni 2022, Tuhan kembali menyapa kita melalui firman-Nya sebagai renungan bagi kita semua, tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 6 atau kitab Psalmen 130 ayat 6. Gumo godo dihalungiton rohakku Tuhani, siat akapar hal ditorang nyari, akapar hal ditorang nyari tomon. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam sebuah penantian atau menunggu sesuatu itu disita atau dimintai tentang kesabaran dan ketekunan. Ketika kita menunggu atau menanti sesuatu, maka kita pun harus memiliki kesabaran dan ketekunan. Tapi lain hal ketika orang-orang lebih mengedepankan kalimat yang berkata, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Ya, memang benar. Ketika kita menunggu menanti, tetapi apa yang kita tunggu dan kita nanti itu tidak kunjung datang, itu membuat kita jatuh ke dalam kekecewaan, kesedihan, atau bahkan kita dalam kondisi yang sangat tidak kondusif. Itu membuat kita jatuh ke dalam keputusasaan atau bahkan hilang kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan ke depan, karena kita terbuai dalam penantian yang tak kunjung datang, atau mungkin pun ada jawaban dari penantian kita atau dari hal yang kita tunggu tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu membuat kita pun kecewa. Tapi yang pasti, penantian kita di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Orang percaya menanti dalam pengharapan yang hidup kepada Tuhan, sumber pengharapan dari segala sesuatu. Sebagaimana pemazmur, Raja Daud menggambarkan kehidupannya bahwa jiwanya mengharapkan kepada Tuhan, menanti-nanti akan jawaban dari Tuhan, itu melebihi dari pengawal yang mengharapkan pagi hari. Mungkin saja pengawal menanti-nantikan pagi ketika dia sudah berlelah saat malam hari. Dia merindukan pagi hari, karena di pagi hari dia memperoleh ada semangat baru, sukacita baru, dan dia pun melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang baru. Lebih daripada itu, pemazmur mau menggambarkan hidupnya, bahkan jiwanya mengharapkan segala sesuatu dari Tuhan, menanti-nanti, menunggu dari setiap pergumulan yang sedang dia hadapi, pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, yang datang dari luar dirinya, dari orang-orang yang berusaha mengejar-ngejar dia, bahkan membunuh dia, atau bahkan pergumulan-pergumulan tentang pemerintahannya. Dia merasa dia lemah, dia merasa dia tak berdaya. Kalau tidak
oleh karena kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya dia menggantungkan hidupnya, jiwanya, berharap sepenuhnya, seluruhnya hanya kepada Tuhan saja. Itulah sebabnya di pagi ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menyapa kita, menyapa Bapak Ibu di rumah dan dimanapun berada, meneguhkan iman percaya kita pada penantian akan pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber pengharapan di dalam hidup kita. Kalaupun saat ini Bapak Ibu sedang bergumul, sedang menunggu-nunggu jawaban dari setiap pertanyaan yang Bapak Ibu pergumulkan, tak kunjung datang, tak kunjung terjawab, percayalah, tidak ada penantian yang sia-sia. Percayalah bahwa hanya Tuhan saja sumber pengharapan yang hidup bagi kita, orang percaya yang hidup dan menghidupi kepercayaan kita hanya di dalam Tuhan saja. Ketika hidup tidak sesuai keinginan kita, tapi percayalah, keberadaan kita hidup di tengah-tengah dunia ini itu lebih dari keinginan kita semata, tapi adalah keinginan Tuhan untuk kita menghidupi panggilan kita sebagai apapun kita di tengah-tengah dunia ini. Satu yang Tuhan mau, mari kita hidup seturut dengan kehendak-Nya, berharap hanya kepadanya saja, karena Dia yang mengutus kita datang ke dunia ini. Dia yang mengutus kita untuk hidup di dunia ini. Dia yang menghendaki kita ada hingga saat ini, ada hingga pagi ini. Oleh karena itu, karena Tuhan yang menghendaki kita hidup hingga pagi ini, marilah kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita seturut hanya kehendak Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, dan menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudari melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk Tuhan semata, dan seluruh kegiatan kita, pekerjaan dan pelayanan kita, marilah kita berharap hanya kepada Tuhan saja yang akan memberkati, menuntun, dan menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.